kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Ya. Nah makanya tidak heran kalau Sinovac dari China ini mengajak kerjasama dengan Bio Farma. Efektif mandiri. Cepat itu artinya kita juga mencoba mencari kemungkinan vaksin yang tercepat yang bisa segera dinyatakan sebagai vaksin COVID-19. Vaksinasi massal ya sesuai dengan jumlah orang yang harus divaksin. Nah disitulah pentingnya anggaran yang besar. Nah memang belum ada karena namanya juga belum ditemukan, tapi dari keterangan Dirut Bio Farma, ya Pak Onesti sudah menyampaikan ke kami, perkiraannya per ampul itu, per dosis itu 5-10 US dollar. Vaksin tidak melulu soal kesehatan. Ada uang, ada vaksin. Ada bisnis besar di balik sebaran vaksin di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Siapa pemain utama bisnis vaksin? Laris manis bisnis vaksin. Untuk vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia dari Tiongkok. Ya, kalau dari informasi itu adalah vaksin yang didatangkan untuk uji klinis tahap ketiga, hasil kerjasama dari Bio Farma dengan Sinovac, di mana Sinovac menjadi pengembang dari bibit vaksinnya dan menjadikan Indonesia sebagai satu dari 5 negara yang akan menjalankan uji klinis dari vaksin yang dikembangkan dengan platform virus yang dilemahkan. Ayolah kita bersatu sama-sama. Saya sampaikan kepada antum, semuanya siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata-senjata kalian, siapkan semua senjata-senjata kalian. Bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan pulihkan Jokowi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Akan semua tangan takbir. Takbir. Ramai pemberitaan Presiden Jokowi ngotot menggunakan vaksin dari China. Ada yang mengusulkan vaksin itu diuji cobakan dulu ke Presiden Jokowi dan para menterinya. Dilansir Gelora.co, vaksin untuk proses penyembuhan infeksi virus corona baru COVID-19 yang dibuat oleh perusahaan asal China akan mulai dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Setidaknya 1.620 sukarelawan yang akan menjadi sasaran uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga ini. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMN, PT Bio Farma Persero, yang juga Universitas Negeri Pajajaran, Bandung. Aktivis dari Eksponin Gerakan Mahasiswa 98, Haris Rusli Moti, mengusulkan vaksin yang didatangkan dari China seharusnya diuji cobakan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri-menteri koordinator, menteri BUMN, dan juga seluruh kepala daerah. Menurut Haris, menjadikan para petinggi negara itu penting agar rakyat tidak dijadikan korban uji coba vaksin yang menurutnya adalah abal-abal. Sobat, ada baiknya vaksin abal-abal yang diimpor dari China itu diuji coba dulu ke Presiden, Menko, Menek BUMN, dan seluruh kepala daerah, biar mereka yang jadi kelinci percobaan. Jangan korbankan rakyat dengan vaksin abal-abal. Demikian usulan Haris yang dicuitkan melalui laman Twitter pribadinya Rabu 22 Juli. Jokowi memastikan jika dalam proses uji klinis nanti hasilnya bisa menjadi obat pemulihan korban infeksi COVID-19, maka pemerintah siap memproduksi secara massal vaksin tersebut. Proses dan protokolnya mendapat pendampingan secara ketat oleh BPOM. Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun. Demikian kata Jokowi. Sebagai informasi,
vaksin Sinovac ini sudah tiba di Indonesia pada minggu lalu, 19 Juli. Jika kita lihat, selama perjalanan penanganan COVID-19, pemerintah sangat kewalahan. Seperti diberitakan pula bahwa persentase kematian dari kasus positif COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dibanding angka level dunia. Persentase kematian pasien COVID-19 di Indonesia 4,86%, sedangkan rata-rata persentase kematian dunia yang tercatat 4,2%. Sedikit lebih tinggi dari angka kematian dunia, kata anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19, Dwi Nur Aisyah, dalam konferensi pers di Geraha BNPB, Jakarta, Rabu 22 Juli. Dewi mengatakan bahwa dalam menyajikan data tentang rata-rata persentase angka kematian tersebut, perlu dilihat juga pergerakan persentase kematiannya dari pertama kali kasus COVID-19 ditemukan pada Maret sampai dengan Juli untuk melihat seberapa besar penurunan atau peningkatannya. Ia mengatakan rata-rata persentase kematian pada Maret tercatat dengan angka minimal 0 karena belum ada kematian. Tetapi seiring berjalannya waktu, angka kematian pada bulan tersebut mencapai persentase tertinggi sebesar 9,34% dan persentase rata-ratanya 4,89%. Ini barangkali ketika testingnya belum banyak, kata dia. Kemudian, persentase tersebut terus bergerak pada April dengan persentase minimal sebesar 7,83%, maksimal 9,50%, dan persentase rata-ratanya naik menjadi 8,64%. Selanjutnya pada Mei, persentase minimal tercatat sebesar 6,03%, maksimal 7,66%, dan rata-ratanya dibandingkan April turun menjadi 6,68%. Pada Juni, persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia tercatat dengan persentase minimal 5,09%, maksimal 6,09%, dan rata-ratanya 5,56%. Jadi, di bulan Juni turun lagi menjadi 5,56%. Sementara itu pada Juli, persentase kematian akibat COVID-19 pada bulan ini tercatat minimal 4,72%, maksimal 5,08%, dan rata-ratanya adalah 4,86%. Meski tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase kematian dunia, persentase rata-rata kematian pada Juli tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Juni. Kita, Satgas Penanganan COVID-19, melihat ada progres di sini. Angka kematian kita tekan, kemudian sampai terakhir, akhirnya kita mendapatkan angka rata-rata dengan angka terkecil kita terakhir, tanggal 19 itu, 4,72%. Demikian kata Dewi Nur Aisyah.